ITC wilayah Kota Kabupaten. Raya. Pada prinsipnya Alhamdulillah, akhirnya Ibtu Rudiana muncul ke publik bongkar CCTV pelaku kasus Vina, kini terang benderang. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Berita kali ini kita terus mengikuti update dari kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon. Akhirnya misteri CCTV kasus Vina dijawab Polda Jabar. Kompolnas bocorkan faktanya. Kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon masih menyita perhatian publik, apalagi atas kebebasan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan. Bahkan yang lebih menyita perhatian publik yakni soal misteri CCTV kasus kematian Eki dan Vina Cirebon. Oleh sebab itu, Polda Jabar terus didesak untuk membongkar misteri CCTV kasus Vina Cirebon sampai saat ini, karena tak sedikit yang mempertanyakan soal CCTV, bahkan berbagai tokoh politik mempertanyakan hal tersebut. Salah satunya tokoh politik dari Partai Gerindra yang terus membantu penanganan kasus pembunuhan Vina ini, Kang Deddy Mulyadi, di mana mantan Bupati Purwakarta itu bahkan menantang polisi untuk membuka CCTV pada kejadian itu. Namun baru-baru ini Polda Jabar menjawab misteri CCTV kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi membeberkan jawaban Polda Jabar terkait CCTV. Kata dia, pihaknya telah mendatangi Polda Jabar pada tanggal 28 Mei 2024 untuk mempertanyakan hal tersebut dan klarifikasi, namun Kompolnas mendapatkan jawaban yang mengejutkan dari Polda Jabar soal CCTV itu. Saat kami meminta klarifikasi Polda Jabar, barang bukti CCTV itu tidak ada dan tidak ada CCTV di TKP. Wah, kembali dia katakan bahwa hal itu menunjukkan kelemahan-kelemahan dari penyidikan yang dilakukan pada tahun 2016 silam. Oleh sebab itu, Kompolnas akhirnya mendorong pada penyidik tahun 2024 untuk melakukan investigasi yang lebih mendalam dan tidak terbebani kelemahan 2016 lalu. Bahkan dia beberkan sebelum datang ke Polda Jabar, dirinya sempat didatangi kuasa hukum Saka Tatal. Kedatangan kuasa hukum Saka Tatal untuk memberikan keterangan pada persidangan tahun 2016 lalu, salah satunya CCTV yang tidak dihadirkan, dan keluarga Vina pun mempertanyakan untuk kejelasan dari kasus tersebut. Dan ternyata CCTV kasus Vina Cirebon diduga diamankan sahabat Aep dan anak buah Ibtu Rudiana. Wah, anak buah dari Ibtu Rudiana baru-baru ini disebut menjadi sahabat dari Aep yang mengetahui kejadian Vina Cirebon. Anak buah Ibtu Rudiana itu diduga diam-diam mengamankan rekaman CCTV Vina Cirebon secara diam-diam. Rekaman CCTV tersebut dapat menjadi bukti kuat dalam mengungkap kasus yang terjadi sebenarnya. Karena pada persidangan tahun 2016 lalu CCTV tidak pernah dibuka hingga saat ini, setelah 8 tahun silam ya. Dan hal tersebut diungkap aneh oleh Sauri, seorang pemilik warung depan tempat pencucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Aep yang merupakan saksi dalam pembunuhan Vina Cirebon ini memiliki kedekatan dengan anak buah Ibtu Rudiana. Sauri tidak memberi nama lengkap anggota polisi yang merupakan teman dari Aep itu. Namun, ia menyebut jika anggota polisi itu merupakan basar dari unit narkoba Polres Cirebon. Anggota polisi itu pelanggan cuci motor tempat Aep kerja dan suka bertukar motor, tutur Sauri ya. Bahkan menurut Sauri, anggota polisi itu pun turut dalam penangkapan para terpidana dalam kasus Vina Cirebon bersama Ibtu Rudiana. Selain Sauri, ada pun Ferry yang memberikan keterangan soal kedekatan Aep dan anggota polisi tersebut. Kapanpun Aep memiliki masalah dengan orang lain, dia akan curhat kepada polisi tersebut. Salah satunya ketika mendapat masalah dengan warga sekitar hingga terjadi penggerebegan di tempat kerjanya. Hal itu yang membuat Aep berani mengadu pada temannya anggota basar tersebut ya. Bahkan ketika pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep diduga adalah orang pertama yang memberitahu polisi tersebut. Hingga pada akhirnya laporan itu disampaikan oleh anggota basar tersebut kepada ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dan setelah Tony RM, pengacara Peggy Setiawan Kulibangunan, berhasil membebaskan
Peggy Setiawan di pra peradilan kemarin, akhirnya Tony RM tuh percaya isi CCTV kasus Vina Cirebon bakal ungkap fakta baru karena pelaku bukan terpidana pertama, kedua itu pasti di CCTV tersebut ya. Kelanjutan kasus pembunuhan Vina Cirebon usai pembebasan Peggy sebagai dugaan otak tewasnya Vina dan Eki Cirebon semakin menemukan titik terang bersama kerjasama dengan Pengadilan Negeri Kota Bandung. Kini Tony RM selaku kuasa hukum Peggy percaya dengan isi CCTV ya. Diketahui kuasa hukum Peggy Setiawan Tony Raden Mas mempercayai bahwa rekaman CCTV di sekitar TKP Vina dan Eki tergeletak akan membongkar fakta baru jika isinya dibuka. Berdasarkan keterangan putusan pengadilan dari 8 terpidana ada CCTV yang belum dibuka serta 6 buah ponsel, di antara ponsel itu milik Vina. Tony terus mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengungkap rekaman CCTV tersebut. Ada CCTV yang belum dibuka, ada 6 HP yang belum dibuka, di antaranya HP Vina. Justru kami juga mendorong apabila HP dan CCTV dibuka, justru kami punya keyakinan setelah dibuka justru akan menemukan alat bukti baru di mana ada pelaku harus bukan yang 8 apalagi Peggy Setiawan. Yakin kami agar Bapak Kapolri untuk memerintahkan jajarannya membuka CCTV. Ini ujar Tommy pada saat presen ya. Dan ex-Kabareskrim Komjen Pol Purn Susno Duaji kembali sibuk memantau lemahnya alat bukti yang dimiliki penyidik Polda Jawa Barat untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Penyidik menetapkan Peggy Setiawan yang tidak memiliki dasar kuat dan hanya mengandalkan keterangan saksi. Dengan adanya alat bukti berupa kesaksian seseorang itu lemah jika hanya berdiri sendiri, tanya diperkuat dari alat bukti lainnya. Karena dari sekian banyak para saksi itu belum pasti bisa membenarkan di kasus pembunuhan Vina Cirebon ini sebelum buktinya dibuka. Dan anehnya dari 2016 silam CCTV-nya ini belum dibuka, di mana keberadaannya juga ya. Dan berdasarkan informasi yang didapat, kalau memang ada pihak-pihak yang membantu menutupi kasus ini harusnya segera ditemukan, segera dicari agar bisa membantu proses kasus pembunuhan Vina Cirebon ini segera menemukan titik lebih terang lagi, lebih mudah lagi, tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. Apalagi itu Rudiana kemarin sudah dilaporkan oleh pihak keluarga dari 7 terpidana ya, dan dibantu Kang Deddy Mulyadi. Ini menjadi kasus terumit 2024 dan pastinya ada di belakang kasus ini yang ingin kasus Vina ini kayaknya tidak akan terungkap. Tapi kalau semua masyarakat dan netizen terus memantau gigih di mana kasus ini bisa dibongkar ya, khususnya untuk Polda Jawa Barat, demi nama baik Polda Jawa Barat, ya mau nggak mau CCTV itu harus dibuka. Gimana pun caranya CCTV itu adalah bukti terkuat siapa pembunuh pelaku sebenarnya. Tapi kalau memang nanti terungkap pelaku sebenarnya, ya terbongkar juga ada kasus di balik pembunuhan Vina ini juga. Ya udah, yang penting 7 terpidana kalau memang tidak bersalah, itu kan yang diharapkan bebas ya, terlepas siapa pelaku pembunuh sebenarnya. Karena kan ini demi menyangkut masa depan 7 terpidana juga berhak, ini mengenai hak asasi manusia, mereka berhak bebas jika tidak bersalah. Pantau terus dan tonton terus update-nya dari channel Suara Hati Sang Istri. Terima kasih yang sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.